Eh, Perkenalkan, nama saya Alfiando Trianto Mulistiraagama dengan NIM 230611606207. Saya offering ini dengan matkul pembelajaran bulu tangkis, yaitu membuat soal dengan jumlah 15 dengan 3 materi. Dari sini pertanyaan yang pertama yaitu apa yang menjadi tugas wasit dalam pertandingan bulu tangkis? Dalam wasit bertanggung jawab secara keseluruhan atas turnamen yang memastikan bahwa turnamen dijalankan sesuai dengan peraturan bulu tangkis, peraturan BWF, dan peraturan lain yang berkaitan dengan turnamen tertentu. Kemudian pertanyaan yang kedua itu apa saja sih pelanggaran dalam bulu tangkis yang tidak boleh dilakukan? Yang pertama itu kok nyangkut di bagian net. Kemudian yang kedua raket menyentuh net ketika memukul kok. Yang ketiga yaitu ketika melakukan pukulan raket melewati net dan masuk ke dalam area lawan. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana pemain bulu tangkis diharapkan berperilaku, yaitu masing-masing semua individu yang terlibat dalam bulu tangkis setiap saat melakukan semua orang secara adil dan setara tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, orientasi seksual, latar belakang atau keadaan mereka. Harus saling menghormati juga dalam permainan bulu tangkis. Kemudian yang keempat yaitu mengapa wasit penting dalam bulu tangkis. Nah, pada permainan bulu tangkis wasit bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap suatu turnamen atau kejuaraan yang di dalamnya terdapat pertandingan untuk menegakkan peraturan bulu tangkis dan peraturan kompetisi dalam statuta BWF. Pertanyaan yang kelima yaitu apa saja aturan tidak tertulis dalam bulu tangkis? Jika jangan melakukan pukulan balasan atau menggoda jika pukulan lawan jelas-jelas keluar batas. Jika lawan tidak senang dengan shuttlecock dan meminta untuk penggantiannya untuk tidak perlu menolak. Kemudian yang keenam yaitu apa peran penting pelatih pada atlet bulu tangkis. Permainan peran penting dalam peran pelatih mengembangkan pribadi maupun atlet yang mereka latih. Mereka harus memahami dan menghargai ketidakseimbangan kekuatan yang ada dalam hubungan dan harus sangat berhati-hati untuk tidak menyalahgunakannya. Kemudian yang ketujuh yaitu bagaimana peran pelatih dalam mensikapi. Kode etik berlaku dikembangkan untuk membantu pelatih dalam mencapai tingkat atlet yang memungkinkan mereka membantu menjadi manusia yang berwawasan luas dan percaya diri dan produktif. Kemudian yang ke-8 yaitu bagaimana cara memproyeksikan citra yang baik terhadap olahraga ke pelatihnya, yaitu bisa menghindari kritik di depan umum terhadap sesama pelatih, terutama pada saat berbicara kepada media atau merekrut atlet dan lain-lain. Kemudian yang ke-9 yaitu bagaimana cara melatih untuk mengajarkan bila di mana terdapat usia di bawah dini. Pada kasusnya anak di bawah umur, berkomunikasilah dan bekerja dengan orang tua atau wali sah atlet. Libatkan mereka dalam keputusan manajemen yang berkaitan dengan mengembangkan anak mereka. Kemudian yang ke-10 yaitu bagaimana bila pelatih terhadap atlet yang tidak memenangkan lomba. Bisa dari perilaku lawan dan ofisial dengan rasa hormat, baik menang maupun kalah, dalam mendorong atlet untuk bertindak sesuai dengan itu. Mendorong atlet secara aktif untuk menjunjung tinggi peraturan olahraga, mengajarkan mereka semangat dalam peraturan-peraturan yang sudah ditentukan. Kemudian yang ke-11 yaitu berapa banyak pukulan maksimum yang diperoleh sebelum shuttlecock harus diarahkan ke lawan. Setiap pihak hanya boleh memukul shuttlecock 1 kali untuk melewati net. Permainan terakhir setelah shuttlecock menyentuh lantai atau tanah jika tidak terjadi kesalahan oleh wasit, hakim servis, atau jika mereka tidak ada pihak lawan.
Kemudian yang ke-12 yaitu bagaimana permainan bulu tangkis diharapkan berperilaku, yaitu semua orang memperlakukan semua secara adil, setara, tanpa memandang usia. Seperti pertanyaan sebelumnya, yaitu menghormati rasa semangat permainan yang adil dalam bulu tangkis. Pentingnya sportivitas yang tinggi untuk membentuk pribadi yang kuat. Kemudian yang ke-13 yaitu beberapa jumlah poin maksimum yang dapat diperoleh dalam satu pertandingan bulu tangkis. Satu set terdiri dari 21 poin. Bila terjadi kedudukan 20 sama, otomatis akan menjadi jus atau permainan akan berakhir pada poin 22. Pertanyaan selanjutnya yaitu kapan waktu yang tepat untuk mengganti ujung pada permainan bulu tangkis. Mereka harus berpindah tempat pada akhir permainan pertama. Jika permainan ketiga diperlukan, mereka harus berpindah tempat pada akhir permainan kedua.